Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ine Fitria Salsabila dengan NIM A319000025. Video ini untuk memenuhi UAS Hukum Bisnis TI. Untuk yang pertama yaitu jelaskan mengenai hukum pembuktian dan daluarsa. Hukum pembuktian menurut pasal 1865 KUH Perdata, pembuktian pada umumnya di mana setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Alat pembuktian diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, bahwa alat pembuktian meliputi 1. Alat bukti tertulis atau surat. 2. Alat bukti saksi. 3. Alat bukti persangkaan. 4. Alat bukti pengakuan. Dan kelima, alat bukti sumpah. Alat bukti tertulis atau surat. Alat bukti surat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis. Surat dibagi menjadi dua macam, 1 akta, 2 surat-surat lain yang bukan akta. Sedangkan akta dibedakan menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik, akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang. Akta tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukan dan dilihat di hadapannya. Menurut PAID pasal 165 HIR atau 285 RBG. Akta di bawah tangan, akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, sehingga akta tersebut semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Menurut PAID pasal 286 sampai 305 RBG. Surat-surat lain yang bukan akta antara lain: 1. Register atau buku daftar. 2. Surat-surat rumah tangga. 3. Catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak atau titel yang selama dipegangnya kekuatan pembuktiannya adalah bebas. PAID pasal 294 RBG. Alat bukti saksi. Menurut Darwan Prince, saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan persidangan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Saksi yang dihadirkan di hadapan hakim bertujuan untuk menguatkan peristiwa yang didalilkan di depan persidangan. Jumlah saksi yang dihadirkan dapat minimal 2 orang dewasa dan cakap hukum. Keterangan satu saksi di depan persidangan tidak dapat dipercaya sepanjang tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sesuai ketentuan pasal 1905 KUH Perdata yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya. Alat bukti persangkaan. Alat bukti persangkaan seperti yang dijelaskan dalam pasal 1915 KUH Perdata, yaitu persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Dalam hukum pembuktian ada dua macam persangkaan, yaitu 1. Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri atau Wattelige per modern, dan 2. Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim, yaitu Rettelige per modern. Alat bukti pengakuan. Pengakuan yang bernilai alat bukti dalam pasal 1923 KUH Perdata memiliki pengertian pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Keterangan itu merupakan pengakuan, bekentenis atau confession, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian. Pengertian sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan 1. Agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong,
2. Takut kepada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya. Dalam pasal 1929 KUH Perdata ada 2 macam sumpah di hadapan hakim, yaitu yang pertama, sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara. Sumpah itu disebut sumpah pemutus. 2. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Daluarsa menurut pasal 1946 KUH Perdata. Lewat waktu atau daluarsa adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluarsa untuk memperoleh hak milik atau suatu barang dinamakan daluarsa akuistif, sedangkan daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan daluarsa ekstinsif. Ada 2 macam daluarsa per jaring, yaitu 1. Akuistif per jaring. Akuistif per jaring adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. 2. Ekstinsif per jaring adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Yang kedua, jelaskan mengenai e-commerce dan hubungannya dengan hukum bisnis. E-commerce yaitu suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik menurut Munir tahun 2012. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan e-commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat atau paperless trading. Salah satu bidang hukum yang banyak tersentuh dari adanya transaksi e-commerce adalah bidang hukum kontrak. Mengingat kebanyakan dari deals bisnis, termasuk bisnis via e-commerce, didasari atas suatu kontrak bisnis. Meskipun pengaturan tentang e-commerce ini jelas termasuk ke dalam lingkup bidang hukum bisnis, tetapi e-commerce juga banyak bersinggungan dengan cabang hukum lain, seperti hukum komputer, hukum kontrak, hukum perlindungan konsumen, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, yaitu jelaskan mengenai hukum bisnis yang berkaitan dengan leasing dan franchising. Leasing yaitu suatu cara untuk mendapatkan servis dari suatu aktivitas tetap. Bentuk-bentuk leasing: 1. Sale and lease back. 2. Service lease atau operating lease. 3. Financial leases. Keunggulan: 1. Pendanaan 100% untuk aktiva yang bersangkutan pada tingkat bunga yang telah ditetapkan. 2. Tidak ada resiko akibat perubahan teknologi. 3. Ada fleksibilitas untuk membeli atau tidak membeli aktiva yang bersangkutan pada akhir masa lease, dan masih banyak lainnya. Untuk kekurangan: 1. Tingkat bunga lease biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga utang. 2. Bisa lebih mahal daripada pembelian aktiva dengan tunai. Ketiga, biasanya ada batasan agar lease tidak mengubah atau memodifikasi aktiva yang di-lease tanpa izin lessor, dan masih banyak lainnya. Untuk franchising, yaitu suatu teknik ekspansi usaha dengan memanfaatkan dana pihak lain yang langsung berperan dalam usaha ekspansi tersebut. Teknik tersebut dengan menjual franchise. Jenis-jenis franchise: 1. Master franchise. 2. Area development program. 3. Joint venture franchise program. Yang keempat, mixed franchise. Tujuan utama franchise adalah memperoleh laba dalam waktu yang lebih singkat dengan ekspansi yang lebih cepat. Keunggulan: 1. Ekspansi lebih cepat dengan dana franchise. 2. Ada pendapatan dari franchise dalam bentuk honor atau royalti. 3. Pengembangan merek dagang yang lebih cepat. Untuk kelemahan: 1. Dalam kasus peminjaman data kepada franchise dapat terjadi potensi credit matcher. 2.
Pengendalian nama baik perusahaan dan merek dagang sulit dilakukan. Yang ketiga, sebagian rahasia perusahaan harus diungkapkan kepada franchise. Hanya sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.